Lagi ngopi, tiba-tiba kepikiran, kok harga kebutuhan makin naik ya? Terus buka grup keluarga. Ada kabar teman kantor kena efisiensi, di sisi lain cicilan tetap jalan, uang sekolah nggak bisa nunggu. Di momen kayak gini, wajar kalau banyak orang Indonesia panik dan nanya satu hal yang sama, kalau resesi beneran datang, duit gua aman di mana? Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Kali ini kita bahas saham versus emas versus properti versus kripto, mana aset anti resesi terbaik. Masalahnya, banyak dari kita kalau dengar kata resesi, langsung kebayang dompet kering besok pagi. Padahal, resesi itu biasanya bukan kiamat instan, lebih mirip musim paceklik, penghasilan bisa seret, proyek melambat, tapi kebutuhan hidup tetap minta jatah. Di Indonesia, yang bikin tambah deg-degan itu karena banyak keluarga hidupnya masih gaji ke gaji, jadi begitu ada gangguan kecil, efeknya terasa besar. Nah, di situ investasi mulai kelihatan mana yang beneran membantu, mana yang cuma bikin makin stres. Coba bayangin resesi itu versi warung makan. Hari biasa, warung rame, piring muter terus. Begitu ekonomi melambat, pelanggan jadi pilih yang paling penting, makan tetap makan, tapi jajan tambahan dikurangin. Omzet turun, tapi sewa tempat, listrik, dan belanja bahan tetap harus dibayar. Perusahaan juga gitu, penjualan bisa turun, biaya tetap jalan, lalu mereka mulai rem, mulai efisiensi. Jadi, resesi itu intinya aktivitas ekonomi melambat, bukan dunia berhenti, cuma orang lebih selektif mengeluarkan uang. Nah, istilah aset anti resesi sering bikin orang salah paham, seolah ada aset sakti yang nggak pernah turun. Kenyataannya, anti resesi itu bukan kebal rugi, tapi paling tahan banting sesuai kebutuhan. Ada orang butuh yang bisa cepat dicairin kalau darurat, ada yang butuh lindung nilai biar tabungannya nggak tergerus, ada juga yang fokus tumbuh jangka panjang karena yakin badai pasti lewat. Jadi pertanyaannya bukan cuma mana yang paling kuat, tapi kuatnya untuk kebutuhan apa. Kalau kita mau logis, resesi itu ngetes 3 hal. Pertama, likuiditas, seberapa cepat aset bisa jadi uang tanpa harus jual rugi besar. Kedua, volatilitas, seberapa ekstrem naik turunnya, karena yang bikin orang kalah biasanya bukan asetnya, tapi paniknya. Ketiga, fundamental, nilai asli di balik aset itu, apakah dia punya alasan kuat untuk tetap dihargai saat ekonomi seret? 3 ini yang bikin kita nggak gampang kebawa ombak berita atau omongan tetangga. Di video ini, kita bakal bandingin 4 aset yang paling sering jadi bahan debat, saham, emas, properti, dan kripto. Banyak yang ngotot saham paling cuan, ada yang bilang emas paling aman, ada yang yakin properti paling kokoh, dan ada juga yang percaya kripto bakal jadi masa depan. Tapi kita nggak mau debatnya cuma kata siapa, kita mau pakai kacamata yang sama biar adil. Kita bedah plus minusnya dengan bahasa yang gampang dicerna, kayak ngobrol santai tapi tetap tajam. Biar nggak salah harap, kita set ekspektasi dulu. Jawaban kita nanti bukan satu untuk semua orang, profil tiap orang beda. Karyawan dengan gaji tetap dan cicilan rumah jelas beda kebutuhan sama freelancer yang income-nya naik turun. Pebisnis yang punya stok dan karyawan beda lagi ceritanya. Bahkan 2 orang dengan gaji sama pun bisa beda, karena satu punya dana darurat, satu lagi hidupnya pas-pasan. Jadi yang kita cari adalah aset yang paling masuk akal untuk kondisi kamu, bukan yang paling viral. Targetnya simple, setelah nonton, Sobat Kaya punya peta keputusan yang praktis. Kapan saham masuk akal, kapan emas jadi bantalan, kapan properti jadi pilihan yang realistis, dan kapan kripto cukup jadi bumbu kecil, bukan menu utama. Kita juga bakal bahas cara mikirnya, biar kamu bisa ambil keputusan tanpa perlu menebak-nebak atau ngikut arus. Jadi kalau kamu pengen punya strategi yang lebih tenang saat ekonomi lagi nggak bersahabat, kita mulai pelan-pelan dari sini. Kalau kita ngomong aset anti resesi, kita butuh patokan yang gampang, bukan istilah ribet yang bikin pusing. Jadi kita pakai 4 kriteria ala orang waras, tahan nilai, gampang dicairin, risikonya kebaca, dan nggak bikin tidur rusak. Karena percuma invest di sesuatu yang katanya hebat, tapi tiap malam kamu cek harga sambil deg-degan. Aset yang bagus itu harus bikin hidup lebih tertata, bukan bikin kamu jadi budak notifikasi. Bayangin kamu itu driver ojek online, aset itu kendaraan, di hari cerah, motor kenceng itu enak.
Tapi pas hujan deres jalan licin, yang kamu butuh bukan paling ngebut, tapi paling aman dan stabil. Resesi itu sama, cuaca ekonomi buruk. Jadi aset yang anti resesi itu, yang masih bisa diajak jalan walau kondisi lagi jelek, bukan berarti nggak kena cipratan, tapi kamu nggak langsung jatuh dan harus dorong motor pulang. Kriteria pertama, likuiditas. Ini bahasa gampangnya. Seberapa cepat aset bisa jadi uang tunai kalau kamu butuh mendadak. Misal, ada keluarga sakit, motor rusak, atau pemasukan seret 2 bulan. Aset liquid itu bisa dijual cepat tanpa diskon brutal. Nah, banyak orang salah, merasa punya aset, tapi asetnya susah dicairin. Akhirnya, pas butuh uang, yang dijual bukan aset, tapi ketenangan, mulai pinjam sana-sini, bunga jalan, hidup makin berat. Kriteria kedua, volatilitas, alias naik turunnya seberapa liar. Ada aset yang harganya kayak ombak kecil, ada yang kayak roller coaster di Dufan. Saat resesi, volatilitas tinggi bikin orang gampang panik, apalagi kalau invest pakai uang yang seharusnya untuk hidup. Banyak orang kalah bukan karena asetnya jelek, tapi karena mentalnya keburu rontok. Jadi sebelum mikir cuan, tanya dulu, gue kuat lihat minus segini nggak? Kalau jawabannya nggak, itu bukan aset yang cocok, itu jebakan stres. Kriteria ketiga, proteksi daya beli. Inflasi itu kayak es batu di gelas, kalau kamu diam aja, lama-lama mencair sendiri. Uang yang dibiarkan nganggur bisa kelihatan sama jumlahnya, tapi kemampuan belinya turun pelan-pelan. Resesi kadang bikin harga barang tertentu tetap naik, sementara penghasilan bisa turun. Jadi aset yang bagus bukan cuma naik, tapi membantu kamu menjaga nilai kerja kerasmu, minimal tidak kalah jauh dari kenaikan biaya hidup. Kriteria keempat, aset itu harus gampang dipahami dan risikonya kebaca. Kalau kamu beli sesuatu tapi nggak ngerti cara kerjanya, kamu nggak sedang investasi, kamu sedang judi halus. Banyak kasus orang masuk karena katanya aman, katanya fix cuan, padahal nggak paham risikonya di mana. Ujungnya, begitu ada berita buruk, kamu bingung harus ngapain. Aset yang anti resesi itu biasanya bukan yang paling canggih, tapi yang kamu mengerti cara mainnya, dan tahu kapan harus tahan, kapan harus rem. Sekarang kita masuk pembeda penting, cash flow versus growth. Ada aset yang bisa kasih pemasukan rutin, ada yang mengandalkan kenaikan harga, properti bisa kasih sewa kalau benar-benar ada penyewa. Saham tertentu bisa kasih dividen kalau bisnisnya sehat dan rajin bagi hasil. Emas dan banyak kripto umumnya nggak ngasih pemasukan rutin, jadi kamu bergantung ke harga. Saat resesi, cash flow itu berasa banget karena hidup tetap butuh makan. Aset yang hanya nunggu naik, tapi kamu butuh uang tiap bulan, sering bikin keputusan jadi serba salah. Terakhir, ada risiko kebijakan, akses, dan keamanan. Ada aset yang gampang dibeli tapi rawan penipuan, ada yang aman tapi proses jualnya panjang. Ada juga yang butuh biaya tambahan, pajak, perawatan, atau biaya admin yang orang suka lupa hitung. Jadi biar adil, kita bakal nilai saham, emas, properti, dan kripto pakai 4 kriteria tadi. Anggap aja ini skor kunci kaya, supaya kita nggak debat perasaan, tapi ngobrol pakai logika yang bisa kamu pakai ulang buat keputusan apapun. Banyak orang Indonesia masih nganggep saham itu cuma angka di aplikasi, naik turun bikin emosi, merah sedikit langsung keringat dingin. Padahal, saham itu simple, kamu lagi punya potongan kepemilikan sebuah bisnis. Jadi pertanyaannya bukan sahamnya naik kapan, tapi bisnisnya kuat nggak kalau badai datang. Kalau bisnisnya punya produk yang dibutuhkan, manajemennya waras, dan keuangannya sehat, resesi itu cuma fase sulit, bukan vonis mati. Disinilah aha momennya. Kamu bukan beli kertas, kamu ikut punya warung yang benar-benar jalan. Kenapa saham sering turun saat resesi? Karena banyak orang butuh uang tunai cepat, jadi mereka jual apapun yang bisa dijual. Ditambah berita negatif, ketakutan menyebar, pasar jadi reaktif. Ibarat pasar tradisional, begitu ada isu harga cabai mau naik, orang ramai-ramai borong, lalu harga beneran naik karena panik itu sendiri. Di saham juga gitu, sentimen bisa bikin harga jatuh duluan, bahkan sebelum dampak resesinya terasa penuh. Jadi penurunan itu sering lebih soal psikologi massal, bukan langsung bukti bisnisnya ambruk. Masalahnya, di momen seperti itu,
Banyak orang nggak bisa bedain saham bagus dan saham yang cuma rame. Resesi itu kayak hujan deras, kelihatan mana rumah yang atapnya kokoh, mana yang bocor dari awal. Ada emiten yang kelihatan keren saat ekonomi bagus, tapi ternyata utangnya kebanyakan, arus kas tipis, begitu penjualan turun sedikit langsung megap-megap. Ada juga yang bisnisnya stabil, punya kas kuat, dan bisa bertahan walau permintaan melemah. Jadi, resesi bukan cuma bikin harga turun, tapi juga bikin kualitas perusahaan kebuka jelas. Coba pakai analogi warteg dan barang mewah. Saat uang seret, orang tetap makan, mungkin turun dari ayam geprek jadi telur, tapi tetap makan. Itu mirip sektor kebutuhan pokok, utilitas, layanan yang dipakai sehari-hari. Sebaliknya, beli barang mahal, liburan fancy, upgrade gadget, itu sering jadi yang pertama ditunda. Nah, saham pun begitu. Ada bisnis defensif yang tetap dicari. Ada bisnis siklikal yang ikut kenceng saat ekonomi bagus, tapi bisa turun tajam saat ekonomi melambat. Kalau kamu paham ini, kamu nggak akan asal pilih karena lagi trending. Risiko utama saham saat resesi itu sering bukan perusahaannya, tapi cara orang memainkannya. Pertama, salah timing mental, panik jual di bawah karena takut besok lebih jatuh. Kedua, salah pilih emiten, beli yang rapuh karena tergoda harga murah tanpa cek kondisi. Ketiga, ini yang paling bahaya, pakai utang atau dana penting buat investasi. Begitu harga turun, kamu bukan cuma rugi di kertas, tapi hidup beneran kecekik. Resesi itu menguji disiplin, bukan cuma pengetahuan. Tapi kalau dipakai dengan benar, saham punya kekuatan yang unik, potensi pulih setelah badai. Sejarahnya sering begitu, ekonomi jatuh, pasar ikut jatuh, lalu pelan-pelan pulih seiring bisnis menyesuaikan diri. Yang bikin banyak orang menyesal adalah mereka keluar saat takut, lalu balik lagi saat sudah mahal. Ibarat kamu keluar dari antrean sembako diskon karena capek, terus balik lagi pas diskonnya habis. Jadi saham itu menghargai orang yang punya rencana, bukan yang cuma reaktif. Strategi praktisnya begini. Pertama, pastikan dana darurat sudah aman, karena itu tameng utama saat resesi. Kedua, masuk bertahap. Jangan sok jago tebak harga dasar. Cicil itu bukan tanda nggak pede, itu cara mengurangi risiko salah timing. Ketiga, fokus ke perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang bisnisnya jelas, tidak kebanyakan utang, dan punya peluang bertahan. Kalau kamu nggak punya waktu analisis dalam, minimal jangan beli karena katanya besok terbang. Jadi kapan saham cocok disebut anti-resesi? Saat kamu punya horizon panjang, minimal beberapa tahun, bukan buat dana nikah bulan depan, saat kamu bisa menerima harga goyang tanpa ikut goyang. Dan saat uang yang kamu taruh itu bukan uang hidup harian, kalau syarat ini terpenuhi, resesi justru bisa jadi momen diskon untuk orang yang sabar. Tapi kalau kamu butuh uang cepat atau mentalmu gampang kebakar, saham bisa berubah dari alat bangun kekayaan jadi sumber stres yang nggak ada habisnya. Emas itu sering disalahpahami. Banyak orang beli emas sambil berharap seminggu lagi naik banyak, lalu kecewa karena geraknya pelan. Padahal fungsi utama emas bukan buat ngebut, tapi buat jaga nilai. Ini aha momennya, emas itu bukan mesin pengganda uang, emas itu penjaga hasil kerja keras kamu. Saat kondisi ekonomi ribut, emas sering dicari karena orang butuh sesuatu yang terasa lebih stabil. Jadi, kalau kamu cari aset yang bikin tidur lebih tenang, emas biasanya masuk daftar teratas. Pakai analogi sederhana, emas itu kayak payung yang kamu simpan di jok motor. Di hari cerah, payung terasa nggak penting, bahkan dianggap beban. Tapi pas hujan deras dan angin kencang, kamu bersyukur punya payung, walau nggak bikin kamu sampai tujuan lebih cepat. Emas kerjaannya mirip, dia nggak selalu bikin kamu kaya mendadak, tapi dia sering menyelamatkan kamu dari kerusakan besar saat aset lain lagi jungkir balik. Itu nilai yang sering diremehkan. Kenapa emas dicari saat krisis? Karena emas punya sejarah panjang sebagai penyimpan nilai, lintas negara, lintas generasi. Di saat orang ragu sama banyak hal, mereka cenderung lari ke sesuatu yang sudah teruji waktu. Saat pasar saham bergejolak, bisnis melambat, dan orang banyak cari aman, emas sering jadi pilihan parkir sementara. Bukan karena emas selalu naik, tapi karena orang percaya emas tidak gampang hilang nilainya begitu saja. Dalam situasi panik, kepercayaan ini punya harga. Tapi emas juga punya kelemahan yang harus kamu tahu biar nggak salah pakai. Emas umumnya nggak ngasih cash flow rutin,
nggak ada pemasukan bulanan seperti sewa atau dividen. Jadi, keuntungan kamu banyak bergantung pada harga. Kalau kamu beli di harga yang lagi tinggi karena FOMO, lalu berharap cepat cuan, kamu bisa nyangkut cukup lama. Emas itu lebih cocok buat strategi pelan tapi pasti, bukan buat yang suka kejar adrenalin. Kalau mentalnya pengen cepat, emas sering terasa membosankan. Ada juga risiko praktis yang sering disepelekan. Pertama, selisih harga beli dan jual, ini yang bikin orang baru beli, lalu coba jual langsung kaget karena kok turun. Padahal itu bukan turun, itu biaya selisih. Kedua, cara simpan, kalau fisik kamu harus mikir keamanan, kalau digital, kamu harus pilih platform yang jelas. Ketiga, kebiasaan beli tanpa tujuan, cuma karena lihat orang lain beli. Kalau tujuannya nggak jelas, emas jadi sekadar koleksi, bukan strategi. Kekuatan emas ada di stabilitas relatif dan perannya sebagai penyeimbang portofolio. Saat aset agresif goyang, emas bisa membantu menahan jatuhnya total kekayaan kamu. Ibarat meja berkaki 4, kalau satu kaki goyang, kaki lain menahan supaya meja nggak roboh. Ini kenapa orang yang serius ngatur keuangan sering tetap punya porsi emas, bukan karena mereka anti saham atau anti bisnis, tapi karena mereka paham dunia itu punya siklus. Emas membantu kamu tetap waras saat siklus sedang jelek. Strategi praktisnya sederhana dan anti ribet. Beli rutin kecil-kecil, jangan nunggu momen sempurna karena jarang ada. Tetapkan porsi yang wajar, bukan semua ditaruh di emas, karena emas bukan alat tumbuh paling cepat. Dan pastikan kamu beli untuk proteksi, bukan untuk pembuktian. Kalau kamu mau beli fisik, pikirkan tempat simpan yang aman. Kalau mau digital, pilih yang transparan, mudah dicairin, dan track recordnya jelas. Jangan tergoda promo tapi nggak ngerti sistemnya. Jadi, kapan emas jadi pilihan anti-resesi terbaik? Saat prioritas kamu adalah stabilitas, bukan sensasi. Saat kamu ingin lindungi daya beli tabungan, terutama untuk rencana yang butuh rasa aman. Dan saat kamu butuh bantalan, supaya kalau ekonomi seret, kamu punya aset yang lebih mudah dipegang secara mental. Emas bukan jawaban untuk semua masalah, tapi untuk banyak orang, emas itu seperti rem yang bagus, nggak bikin mobil lebih cepat, tapi bikin kamu selamat saat jalanan licin. Properti itu sering kelihatan paling gagah. Ada bentuknya, bisa disentuh, dan kalau ngomong ke keluarga, rasanya lebih meyakinkan daripada bilang punya saham atau kripto. Tapi di resesi, properti bisa jadi pedang bermata dua. Momennya begini, properti itu aset berat, bisa jadi benteng, tapi kalau cash flow kamu nggak kuat, dia juga bisa jadi beban yang tiap bulan nyedot napas. Jadi jangan tertipu tampilan kokohnya, yang menentukan aman atau tidak itu arus uangnya. Coba lihat contoh yang dekat. Ada tetangga yang kelihatan mapan karena punya rumah kedua, tapi begitu ekonomi seret, penyewa pindah, cicilan tetap jalan, pajak tetap ada, perawatan tetap minta jatah. Akhirnya, yang tadinya aset berubah jadi sumber pusing. Ini realita yang jarang dibahas karena properti sering dibungkus narasi manis, seolah harga selalu naik dan pasti aman. Padahal saat kondisi lagi seret, orang menunda pindah, menawar lebih keras, dan transaksi bisa lama banget. Kelebihan properti tetap nyata. Properti itu tangible, nilainya biasanya tidak berubah secepat aset yang diperdagangkan harian. Kamu bisa pakai sendiri, jadi ada manfaat langsung, tidak cuma angka. Kalau lokasinya tepat dan ada permintaan sewa, properti bisa menghasilkan cash flow. Di resesi, cash flow itu penting karena hidup tetap butuh biaya bulanan. Jadi properti bukan jelek, hanya saja cara pakainya harus tepat dan perhitungannya harus jujur. Sekarang kekurangannya saat resesi, likuiditas rendah. Kamu nggak bisa klik tombol lalu besok cair seperti aset lain. Jual properti butuh waktu dan kalau kamu butuh cepat, seringnya harus banting harga. Lalu ada biaya yang orang suka lupa hitung, notaris, pajak, renov, iuran lingkungan, dan biaya kosong saat tidak ada penyewa. Jadi, meskipun harga properti kelihatan stabil, sebenarnya ada biaya diam-diam yang menggerogoti. Kalau kamu tidak hitung itu, resesi bisa membuat angka yang terlihat aman jadi jebakan. Faktor penentu properti itu bukan sekadar katanya kawasan berkembang, tapi kebutuhan nyata. Lokasi itu raja.
Dekat akses transport, dekat pusat aktivitas, dekat kampus atau perkantoran, itu biasanya lebih tahan. Properti yang gampang disewakan itu, seperti warung di pinggir jalan ramai, lebih mudah hidup dibanding warung di gang sepi. Banyak orang beli karena brosur dan janji developer, tapi lupa tanya, siapa yang beneran butuh tinggal di sini? Resesi akan menghukum properti yang demandnya tipis. Risiko terbesar properti itu biasanya KPR yang mepet kemampuan. Saat ekonomi normal, cicilan terasa aman. Begitu pemasukan turun, entah karena bonus hilang atau order sepi, cicilan tetap minta dibayar. Kalau buffer tidak ada, kamu terpaksa gali lubang tutup lubang. Dalam kondisi terjepit, menjual pun tidak cepat. Ini yang bikin properti bisa jadi beban psikologis karena kamu merasa terikat. Jadi properti bukan cuma soal harga naik, tapi soal kemampuan bertahan saat pendapatan terganggu. Strategi praktis kalau mau properti sebagai anti-resesi, hitung cash flow realistis. Jangan pakai asumsi pasti tersewa terus, tapi pakai skenario konservatif, misalnya beberapa bulan kosong. Siapkan buffer 6-12 bulan cicilan, supaya kamu nggak panik saat penyewa cabut atau pendapatan turun. Pilih tipe properti yang demand-nya jelas dan gampang dirawat. Dan kalau tujuanmu sewa, pastikan angka sewanya masuk akal dibanding cicilan dan biaya tambahan, bukan cuma nanti juga naik. Jadi kapan properti cocok sebagai aset anti-resesi? Saat kamu punya napas panjang, cash flow kuat, dan tujuanmu jelas, dipakai atau disewakan di lokasi yang benar-benar dicari orang. Kalau kamu mengejar properti hanya karena gengsi atau takut ketinggalan, resesi bisa membuatmu sadar bahwa aset berat butuh fondasi finansial yang kuat. Properti bisa jadi benteng yang nyaman, tapi kalau kamu bangun benteng di atas pasir, yang pertama roboh justru ketenangan kamu sendiri. Kripto itu sering dijual sebagai jawaban masa depan, tapi di saat yang sama dia juga jadi tempat banyak orang kepleset. Aha momennya, kripto itu kayak motor drag, kenceng, seru, tapi kalau jalanan berlubang dan kamu nggak punya skill, jatuhnya juga paling duluan. Jadi jangan otomatis nganggep kripto itu anti-resesi. Yang anti-resesi itu bukan hype, tapi strategi dan kontrol risiko. Kalau kamu masuk cuma karena takut ketinggalan, kamu lagi pasang badan di arena yang licin. Realitanya, kripto punya volatilitas yang ekstrem. Dalam waktu singkat bisa naik tajam, lalu turun dalam tanpa permisi. Saat ketidakpastian ekonomi meningkat, banyak investor global memilih pegang cash atau aset yang dianggap aman, akibatnya aset berisiko sering kena jual duluan, termasuk kripto. Jadi, di momen resesi, kripto bisa jadi makin liar, bukan makin tenang. Ini penting dipahami biar kamu nggak terjebak narasi, pokoknya krisis, kripto pasti jadi penyelamat. Dunia nggak sesederhana itu. Kita juga harus bedain dua hal, teknologi dan harga. Teknologinya bisa relevan, bisa jadi berguna, bisa berkembang. Tapi harga di pasar itu dipengaruhi banyak hal, sentimen, likuiditas global, berita regulasi, bahkan drama influencer. Jadi, walau aidnya bagus, harga tetap bisa digoyang habis-habisan. Ini seperti aplikasi ojek online yang berguna banget, tapi kalau saham perusahaannya lagi kena sentimen negatif, harganya bisa turun dulu. Di kripto, efek ini sering lebih tajam karena pasar masih sensitif. Masalah terbesar kripto di Indonesia itu bukan cuma turun naik harga, tapi perilaku kita sendiri. Banyak yang masuk karena FOMO, beli koin receh karena katanya bisa 100x, lalu lupa kalau peluang rugi juga 100x. Banyak yang simpan di platform yang nggak jelas, tergoda iming-iming bunga tinggi, padahal ujungnya bisa macet atau kabur. Scam juga kreatif, bungkusnya rapi, kadang pakai kata recession proof biar kelihatan ilmiah. Jadi, kalau kamu mau main kripto, yang pertama kamu butuh itu bukan insting cuan, tapi filter logika. Walau begitu, kripto tetap punya kekuatan tertentu. Aksesnya global, transaksinya cepat, dan beberapa aset kripto besar punya likuiditas tinggi. Ada juga orang yang melihat kripto sebagai alternatif sistem keuangan tradisional, terutama untuk transfer lintas negara. Tapi ini belum jadi kesepakatan stabil bahwa kripto itu pelindung nilai saat resesi. Jadi yang lebih masuk akal, anggap kripto sebagai bagian diversifikasi yang agresif, bukan tempat menaruh dana hidup. Kalau kamu posisinya cari aman, kripto bukan pilihan utama. Kalau kamu pemula,
pendekatannya harus sederhana. Anggap kripto itu porsi spekulasi, bukan fondasi. Fokus pada aset yang lebih besar dan lebih liquid, bukan yang tiba-tiba muncul kemarin sore lalu dielu-elukan. Jangan beli karena komunitasnya rame, beli karena kamu paham kenapa aset itu ada dan apa risikonya. Dan yang penting, pastikan kamu tahu cara menyimpan dengan aman. Banyak orang rugi bukan karena market, tapi karena akun kebobolan atau platform bermasalah. Manajemen risiko itu wajib, bukan opsi. Pakai uang yang kalau hilang, kamu masih bisa makan dan bayar kewajiban. Bikin rencana masuk dan keluar, jangan cuma punya rencana masuk doang. Kalau sudah untung, tentukan kapan ambil sebagian. Kalau turun, tentukan batas yang kamu sanggup. Resesi itu sering bikin orang emosional, jadi kamu butuh aturan yang sudah ditulis sebelum emosi datang. Kalau enggak, kamu akan jadi penonton yang panik di tengah pertandingan. Jadi kapan kripto bisa masuk pembahasan anti-resesi? Saat kamu paham bahwa dia bukan perisai utama, tapi bumbu kecil untuk portofolio. Cocok untuk yang punya toleransi risiko tinggi, sudah punya dana darurat, dan sudah beres dengan kewajiban utama. Kripto bisa memberi peluang, tapi juga bisa menguji ego. Kalau kamu bisa disiplin, porsi kecil kripto bisa jadi diversifikasi agresif. Tapi kalau kamu taruh seluruh hidup di sana, resesi bukan cuma menguji asetmu, resesi menguji kewarasanmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin jelas, perbandingan langsung pakai skor anti-resesi versi kunci kaya. Patokannya tetap 4, likuiditas, stabilitas, proteksi daya beli, dan kemudahan dipahami. Tujuannya biar kita nggak debat pakai selera, tapi pakai logika. Karena kalau cuma ngikut siapa yang paling keras ngomong, yang menang bukan aset terbaik, tapi yang paling berisik. Dengan skor ini, kamu bisa lihat aset mana yang cocok jadi tameng, mana yang cocok jadi mesin, dan mana yang cuma cocok jadi bumbu. Saham, dari sisi likuiditas tinggi, kamu bisa jual beli relatif cepat. Tapi stabilitasnya bisa goyang, apalagi kalau kamu pilih emiten yang rapuh atau kamu sendiri nggak siap lihat merah. Proteksi daya beli untuk jangka panjang bisa bagus, karena kamu ikut bisnis yang bertumbuh dan bisa pulih setelah badai. Tantangannya, saham butuh literasi, minimal kamu paham bisnisnya ngapain dan keuangannya sehat atau tidak. Jadi saham bisa jadi alat anti-resesi, tapi untuk orang yang siap dengan waktu dan mentalnya. Emas, likuiditasnya cukup tinggi, mudah dicairkan, walau ada selisih beli-jual. Stabilitas relatif lebih tenang dibanding aset agresif, dan proteksi nilainya sering terasa saat kondisi ekonomi nggak jelas. Emas juga paling gampang dipahami, kamu beli, kamu simpan, fokusnya menjaga nilai. Kekurangannya, emas tidak memberi cash flow rutin, jadi jangan berharap emas yang tiap bulan nyetor uang. Posisi emas biasanya paling pas sebagai bantalan, supaya portofolio kamu nggak ikut jungkir balik saat pasar lagi panik. Properti dari sisi likuiditas rendah. Kamu butuh waktu untuk jual, dan saat resesi, waktu itu bisa makin panjang. Stabilitas kelihatan tinggi karena harganya nggak bergerak harian, tapi jangan tertipu. Ada biaya yang terus jalan, perawatan, pajak, renov, dan potensi kosong tanpa penyewa. Proteksi nilainya sangat tergantung lokasi dan kebutuhan nyata. Properti juga butuh kemampuan cash flow yang kuat, karena kalau pemasukan terganggu, cicilan tetap jalan. Jadi, properti anti-resesi kalau fondasi keuangan kamu solid, bukan kalau kamu sekadar ngincer gengsi. Kripto, likuiditasnya tinggi, gampang beli jual, tapi stabilitasnya paling liar. Proteksi nilainya belum konsisten. Kadang naik saat kondisi tertentu, kadang justru jatuh duluan karena dianggap aset berisiko. Kemudahan dipahami juga tidak selalu mudah karena banyak istilah, banyak proyek, dan banyak jebakan. Kripto bisa jadi bagian portofolio, tapi risikonya harus disadari dari awal. Kalau kamu cari ketenangan saat badai, kripto bukan payung. Dia lebih mirip petir yang kadang menyambar. Nah, sekarang kita tarik ke pertanyaan yang lebih relevan. Siapa cocok untuk siapa? Karyawan dengan gaji tetap tapi punya cicilan, biasanya butuh stabilitas dan likuiditas, jadi dana darurat wajib, lalu emas bisa jadi bantalan, saham bisa masuk pelan-pelan untuk jangka panjang. Freelancer yang income naik turun perlu buffer lebih tebal, jangan kebanyakan aset yang bikin panik.
Pebisnis perlu fokus ke cash flow dan ketahanan usaha dulu karena aset terbaik saat resesi adalah bisnis yang tetap bisa jualan. Profil hidup menentukan strategi, bukan sebaliknya. Contoh keputusan praktis biar kebayang. Kalau kamu takut kehilangan pekerjaan, fokusnya jangan paling cuan, fokusnya paling selamat, perkuat dana darurat, tambah emas secukupnya, saham masuk bertahap kalau uangnya memang untuk jangka panjang. Kalau kamu punya horizon panjang dan pendapatan cukup stabil, saham bisa jadi mesin tumbuh karena resesi sering memberi harga diskon. Kalau cash flow kamu kuat dan sudah punya buffer cicilan, properti bisa jadi benteng utilitas plus sewa, tapi pilih yang demand-nya nyata. Kripto, kalaupun masuk, porsi kecil saja sebagai diversifikasi agresif. Dan ini yang paling penting, yang benar-benar anti resesi itu bukan asetnya doang, tapi cara kamu ngatur porsi, timing, dan psikologi. Banyak orang punya aset yang bagus, tapi kalah karena panik. Banyak juga yang asetnya biasa saja, tapi selamat karena disiplin dan gak serakah. Jadi daripada cari aset paling sakti, lebih berguna kalau kamu punya sistem yang bikin kamu tetap rasional saat orang lain lagi kalang kabut. Karena resesi itu ujian logika, bukan ujian tebak-tebakan. Kalau kita rangkum semua, kesimpulannya sederhana tapi penting. Gak ada satu aset yang paling anti resesi untuk semua orang. Yang ada adalah kombinasi yang bikin kamu bertahan saat badai dan tetap punya peluang tumbuh setelahnya. Resesi itu seperti musim hujan, kamu butuh jas hujan, butuh sepatu yang gak licin, dan butuh rute yang aman. Kalau kamu cuma bawa satu alat dan berharap itu menyelesaikan semua, begitu kondisi berubah sedikit saja, kamu gampang tumbang. Jadi fokus kita adalah bikin portofolio yang masuk akal, bukan yang kelihatan keren. Versi kunci kaya, kita bisa bagi peran aset biar gampang. Emas itu bantalan, tugasnya menjaga stabilitas dan melindungi daya beli. Saham itu mesin tumbuh, bekerja terbaik untuk jangka panjang, terutama kalau kamu masuk dengan cara bertahap. Properti itu benteng utilitas, bisa dipakai, bisa disewakan, tapi butuh napas panjang dan cash flow kuat. Kripto itu bumbu pedas, bisa nambah rasa, tapi kalau kebanyakan, perut kamu yang mules. Saat kamu paham peran ini, kamu nggak akan lagi bingung harus all in kemana. Sebelum beli apapun, ada checklist yang wajib kamu beresin dulu. Pertama, dana darurat minimal cukup untuk beberapa bulan biaya hidup karena resesi sering bikin pemasukan terganggu. Kedua, utang konsumtif harus ditekan karena bunga itu seperti bocor halus yang makin terasa saat ekonomi seret. Ketiga, pengeluaran wajib harus terkontrol biar kamu tahu batas aman tiap bulan. Banyak orang loncat ke investasi dulu, padahal pondasinya bolong. Jadinya investasi cuma jadi tambalan sementara yang gampang copot. Kalau resesi mulai terasa, checklist berikutnya, jangan all in dan jangan sok jago tebak dasar harga. Masuk bertahap itu bukan pengecut, itu strategi bertahan. Evaluasi cash flow bulanan, pastikan kewajiban utama aman, baru tambah investasi. Siapkan rencana kalau income turun, misalnya pangkas pengeluaran yang bisa dipangkas, cari tambahan pemasukan, dan tahan diri dari keputusan impulsif. Resesi itu momen di mana rencana sederhana lebih berguna daripada teori rumit. Soal porsi, prinsipnya begini, saat kondisi rawan, aset stabil sebaiknya lebih dominan, supaya kamu punya bantalan dan likuiditas. Aset agresif tetap boleh ada, tapi terukur, dan jangan pakai uang yang akan kamu butuhkan dekat-dekat ini. Ini seperti kamu bawa bekal saat perjalanan jauh. Yang pertama, kamu pastikan adalah air minum dan makanan, baru mikirin cemilan. Kalau kamu kebalik, cuma bawa cemilan dan lupa bekal utama, di tengah jalan kamu bakal kelabakan. Porsi itu soal bertahan dulu, baru bertumbuh. Ada kesalahan fatal yang harus kamu hindari, investasi pakai uang cicilan atau uang kebutuhan hidup. Ini sumber drama paling sering. Kesalahan berikutnya, ngikut influencer tanpa paham, karena yang mereka tunjukkan biasanya hasil, bukan proses dan risikonya. Lalu panik jual saat merah, padahal kamu beli tanpa rencana. Semua kesalahan ini intinya sama, keputusan dibuat dari emosi, bukan dari sistem. Kalau kamu bisa menghindari 3 jebakan ini saja, kamu sudah selangkah lebih aman daripada kebanyakan orang. Aha momen terakhir, resesi itu bukan cuma ancaman.
Resesi juga bisa jadi momen diskon untuk orang yang siap. Saat banyak orang jual karena takut, harga jadi menarik untuk yang punya dana dan punya rencana. Tapi resesi juga jadi momen kebobolan untuk orang yang serakah dan lemah persiapan. Jadi, tugas kita bukan menebak kapan resesi datang, tapi menyiapkan diri supaya kalau datang, kita tetap punya kontrol. Yang menang di resesi bukan yang paling nekat, tapi yang paling teratur. Kalau Sobat Kaya mau kita bahas lebih detail, tulis di komentar kamu sekarang posisinya apa, karyawan, freelancer, atau pebisnis, dan aset apa yang sudah kamu punya. Biar kita bisa bikin pembahasan lanjutan yang lebih pas dan aplikatif, termasuk contoh porsi yang realistis untuk tiap kondisi. Jangan lupa subscribe channel Kunci Kaya, karena di video berikutnya kita bakal kupas cara menyusun strategi yang tahan banting tanpa ribet dan tanpa drama FOMO. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, Sobat Kaya.